نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul bersama di kajian kita. Sebagaimana salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Durusul Lughatil Arabiyyah di Ghairun Natiqina Biha karya Syekh Panyambadi Abdul Rahim hafizallahu taala. Dan alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Dars Al-Khamis wal 20. Alhamdulillah. Sedikit lagi ya. Dan kemarin kita sudah kasihkan tugas ya. Berkaitan dengan dars yang ke-24 tentang nama dari imamnya serta tahun wafatnya. Ya. Jadi sekarang siap-siap di copy paste ya. Silakan siap-siap di copy paste hasil pencariannya dan kita akan coba koreksi ya. Sudah siap semua ya? Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama Imam Abu Daud. Silakan di copy paste. Imam Abu Daud. Siapa nama lengkapnya beliau? Serta tahun lahirnya. Silakan yang lain. Oke, kita lihat Nur Fadillah, Abu Daud. Perhatikan di situ Daudnya, di situ keliru Nur Fadillah. Sulaiman ibni al-Ash'ath. Perhatikan kurang alif di situ Ash'ath. Pakai sa bukan pakai ta ya. Ash'ath As-Sijistani dari wilayah Sijistan. Kemudian mi'atani wa khamsu wa sab'una hijriyatan. Hijriyatan. Tan ya. Bukan hijrian tapi hijriyatan. Mi'atani jadi kurang nun di situ ya. Nur Fadillah mi'atani wa khamsun wa sab'una hijriyatan. Nurasya Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistan 275 mi'atani wa khamsan wa sab'u hijriyatan. Bagus. Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir al-Azdi As-Sijistani mi'atani wa khamsan wa sab'u hijriyatan. Bagus. Rumi Sulaiman ibn Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir al-Azdi As-Sijistani. Bagus. Abu Daud ya. Abu Daud Sri Mulyani Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Azdi As-Sijistani mi'atani wa khamsan wa sab'u hijriyatan. Bagus. Al-Wafat mi'atani wa khamsan wa sab'u hijriyatan. Yang lain mana ikhwan akhwat? Yang lain. Ahsan ya.
Jadi Imam Abu Daud nama aslinya itu Sulaiman ibn al-Ash'ath Sijistani, ya. Sulaiman ibn al-Ash'ath, ya. Ash'ath, gitu ya. Bagus. Yang lain, ikhwan dan akhwat, ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, yang kedua, kita lanjut yang kedua, Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi, silakan. Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Sudah dapat? Oke, baru Nurasa. Sri Mulyani, Romi, Rian, yang lain. Nur Fadillah. Yang lain, Ainun, Ahmad Tiara, Umuwata, Musdalifa, Nur Anissa. Oke, kita lihat Muhammad ibni Isa bin Saura ibni Musa ibni Dahhak Sulami At-Tirmidzi. Abu Isa, ya. Jadi beliau itu nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ya, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ya. Kunyanya beliau Abu Isa. Abu Isa, ya, Abu Isa. Kemudian penisbatannya At-Tirmidzi. Jadi itu nama kota, ya. Nama kota itu Tirmidzi. Wafat 279 mi'atan wa tis'in wa sabuna hijriyatan. Bagus. Abu Isa bin Muhammad bin Isa bin Saura ibni Musa As-Sulaimi At-Tirmidzi mi'atani wa tis'in wa sabuna. Jadi teman-teman, karena terlalu panjang itunya, cukup namanya bin bapaknya, gitu ya. Itu sudah cukup, ya. Sudah cukup. Muhammad, jadi nama aslinya, terus penisbatannya, kalau ada penisbatannya dia dari mana, ya, dengan dengan lakopnya, ya, atau kunyahnya. Muhammad bin Isa, Muhammad At-Tirmidzi. Jadi Muhammad bin Isa di situ Sri Mulyani, Muhammad bin Isa. Mi'atani wa tis'un wa sab'una hijriyatan. Bagus. Muhammad bin Isa. Mi'atani wa tis'in wa sab'una hijriyatan. Bagus. Abu Isa, Nur Fadillah di situ sinnya itu alif maksuro, ya, alif maksuro, bukan alif mamdudah. Bukan alif mamdudah, alif maksuro, ya. Kemudian mi'atani, ya, mi'atani di situ Nur Fadillah sisa nun, mi'atani wa tisun sabuna hijriyatan. Jangan lupa hijriyatan tak marbuto, ya. Tak marbuto. Hasan, bagus. Yang lain mana? Sekarang kita masuk nama berikutnya, Imam An-Nasai. Imam An-Nasai. Imam An-Nasai. Astagfirullahaladzim. Oke, baru Rian, Nurasya. Imam An-Nasai. Nur Fadillah. Oke, kita lihat. Ahmad ibni Shuaib An-Nasai. Bagus. Wafat 303, ya. Salasumi'atin
salasumiatin, ya di situ salasumiati, ya betul, salasumiati wa salasu hijriyatan. Terus Ahmad bin Syaib An-Nasai, betul. Imam An-Nasai, Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan ibni Bahar Ar-Khurasan An-Nasai. Salasumiyati wa salasu hijriyatan. Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib. Nah ini ya kunyahnya Abu Abdurrahman. Betul, Ahmad bin Syuaib An-Nasai. Salasumiyatin wa salasu hijriyatan. Ahmad bin Syuaib Al-Khurasani. Ya, perhatikan di situ cara penulisan Al-Khurasani, Nur Fadilah. Roknya panjang ya. Roknya panjang. Ahmad bin Syuaib An-Nasai. Ahsan. Ahmad bin Syuaib Salasumiyati wa salasu hijriyatan. Jadi tetap ya salasu hijriyatan Zulkifli ya, bukan hijriyatin ya. Bin Syuaib. Oke. Tawaffasana salasumiyati wa salasu hijriyatan. Bagus. Sekarang kita lanjut lagi. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Mm-hmm. Kalau di buku itu kan untuk bentuk yang 103 itu misalnya memakainya tulabin, mi'atun wa salasatu tulabin. Apakah yang hijriah ini juga tidak dibuat jamaknya Ustaz? Apakah dia tidak dibuat bentuk jamaknya? Tidak apa-apa karena dia itu tidak harus dibuatkan hijriah. Bentuk jamaknya tidak apa-apa. Tidak apa-apa dibuatkan karena ini dalam bentuk tahun ya. Tahun. Tidak apa-apa. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Imam Ibnu Majah. Silakan. Imam Ibnu Majah. Oke, kalau kita lihat Al-Imam Ibnu Majah, Abdullah Muhammad bin Nasir bin Majah Al-Quzwani atau Al-Quzwani ya. Oke. Al-Quzwaini. Muhammad bin Yazid bin Majah. Al-Quzwaini atau Al-Quzwaini. Miatani wa khamsun wa sabuna hijriyatan. 275. Beda ini Nur Fadillah. 275, di sini 273.
Jadi yang benar 273 atau 275? Ikhwan akhwat? 275 atau 273? 273. 200 273 Ustaz. 273. 275 yang didapat. Oke, kita nanti dicek lagi ya. Coba dicek lagi. Sat, Sat, mau nanya, lanjutin akhir Romi tadi, Sat. Hmm. Yang ma'dudnya kan harusnya mufrad ya, Sat. Mufrad majrur. Yang 1000. Kalau hijriah ini terkecuali tahun aja, Sat, berarti ya? Ya, jadi kalau dalam tahun tidak, kan harusnya kan kalau kita mengikuti 3 sampai 9 kan dia itu mufrad majrur, tidak mungkin kalau dia salah sab'un hijriyatan kan. Berarti dia mufrad mansub kan? Kalau mufrad mansub kan 11 sampai 99 hijriyatan. Nah, yang tadi yang Romi tanyakan itu bagus karena dia itu 3 kan? 3 terakhir. Misalnya yang tadi yang Imam An-Nasai ya, salasu miatin wa salasu, harusnya kan salasu hijriyatin gitu kan, hijriyatin, tapi tidak apa-apa, bisa kita bilang salasu hijriyatin, hijriyatan, tidak apa-apa gitu ya. Oh, jadi masuknya ke angkat laki nih, Sat, ya? Bukan yang ma'dud yang 1000-nya, Sat, ya? Bilangan yang 100, bilangan yang 100-nya. Bilang ke 100-nya. Jadi masuknya yang ketiganya, Sat, ya? Iya. Bisa kita bilang hijriyatan sebagai tamyiznya, bisa kita bilang hijriyatin gitu ya, ma'dudnya, aturan ma'dudnya. Salasu miati wa salasu hijriyatin. Bisa. Oh, Ya. Jadi kalau urusan ma'dud itu sebenarnya lebih fleksibel. Lebih ya, lebih ringan. Iya, lebih ringan. Sama kalau kita bilang isnata asyara sanatan, okay? Sanatan atau isnata asyara sanatin, nah, gitu. Jadi tidak boleh kita bilang sabu sanatin, okay? Ya. Gitu. Karena kalau dia bahas umur kan, dia bahas umur. Jadi kita gunakan yang ini tamyiz, seperti biasa tamyiz dengan fathah. Boleh kalau kita gunakan tadi yang kasro ya, ijriyatin bisa. Oke, kita dicek baik-baik dulu ya menurut Fadillah di buku biografi supaya kita benar-benar dapatkan tahun berapa lahirnya itu beliau ya, Imam Ibnu Majah. Sekarang kita lanjut. Lanjut lagi An-Nawawi. Kita sudah dapat ya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Itu kalau digabungkan beliau 66 itu berarti diriwayatkan oleh 6 imam. Nah, 6 imam. Kalau ditanya di dalam masalah ilmu hadis, yang mana yang namanya 6 imam? Nah itu Imam Bukhari, Tirmizi, Nasai, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, itu namanya 6 imam atau 6 kitab gitu ya. Kalau 4 imam diriwayatkan oleh 4 imam, ya itu ashabus sunan. Ashabus sunan itu Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Gitu ya. Kemudian kalau Imam Bukhari dan Muslim apa ikhwan akhwat? Julukannya diriwayatkan apa? Ikhwan akhwat? Kalau Muttafaqun alaih Ustaz. Muttafaqun alaih, apalagi? Apa? Sahihain, jangan lupa sahihain, apalagi? Dengan syaikhain. Syaikhain atau syaikhan, 2 syekh, ya. Kalau 6 itu kutubus sittah ya. Jadi yang dibilang kutubus sittah itu yang 6 itu. 2 Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 4 Ashabus Sunan, ya. Lanjut Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi
Itu siapa? Zulkifli? Salah satu Bani Yazid itu. Bin Yazid ya, bin Yazid, Muhammad bin Yazid. Perhatikan di situ. Sekarang Imam An-Nawawi. Nurfadillah Yahya bin Syaraf Ibn Hasan Ibn Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Abu Zakaria, ya kunyanya beliau Abu Zakaria. Situmiatin wasitun wasabauna hijriyatan. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Itu lakob apa? Nasab apa itu? Romi? Ha, za, mim dengan ya? Anak namanya seperti itu, Ustaz. Oh, ya. Saya wallah alam ya, saya tidak tahu itu penisbatan dari mana itu. An-Nawawi situ miati wasitun wasabuuna hijriyatan. Oke, Yahya bin Syaraf ya. Jadi namanya beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pengarangnya Al-Azkar, Arba'in An-Nawawi, Riyadus Salihin, Raudatul Talibin. Banyak sekali Masya Allah beliau. Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau itu betul-betul ini ya, luar biasa. Yahya bin Syaraf An-Nawawi wafat 676 ya. Situmiati wasitun wasabuna hijriyatan 676. Muhammad Zakaria ya. Nah ini Sri Mulyani gunakan Abu Zakaria. Nah teman-teman, Abu Zakaria itu kan apa tadi saya bilang Abu Zakaria? Kunyah. Punya Ustaz. Kunyah. Sedangkan Muhyiddin yang perhatikan yang ditulis sama Semula Muhyiddin itu namanya lakob. Lakob. Gelar. Gelar. Nah, cuma di sini Sri Mulyani tidak tulis nama aslinya Yahya ya, nama aslinya beliau Yahya, Yahya bin Syaraf. Nah, itu lakob ya Muhyiddin. Misalnya Imam Al-Ghazali itu apa namanya? Siapa lagi itu namanya beliau itu? Nama Imam Ghazali lakopnya, nah itu Muhyiddin gitu kan. Badaruddin, misalnya Ibnu Jama'ah ya, Ibnu Jama'ah. Nah, Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Beliau itu lakopnya begitu. Cuma Imam An-Nawawi bilang sendiri ya, saya mengharumkan orang yang memberikan saya lakop Muhyiddin. Saya akan tagih nanti di hari kiamat. Siapa yang berikan lakop Muhyiddin seperti kayak apa ke saya? Ya itu saking tawadunya beliau dan beliau memang pantas digelari Muhyiddin, masya Allah. Yahya, perhatikan Musdalifah Yahya ya, perhatikan ya ha ya bukan ha. Yahya bin Syaraf Nawawi. Bagus. Oke. Yahya bin Syaraf. Bagus. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oke, kita lihat Nurfadillah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibni Abdul Halim ibni Abdus Salam ibni Abdullah ibni Taimiyah Al-Harrani. Al-Harrani. Perhatikan Abul Abbas itu adalah kunyah beliau. Nama aslinya beliau Ahmad. Lakopnya itu Taqiyuddin. Nah, itu namanya lakop ya. Taqiyuddin. Itu teman-teman lakop bentuk apa kira-kira itu? Nah, Taqiyuddin apa? Bentuk apa? Formatnya? Bentuk mudhofun ilaih.
Kalau lakop ya, Taqiyuddin, orang yang bertakwa dalam agama. Ahmad ibni Abdul Halim. Jadi perhatikan saya namanya ya, Ahmad bin Abdul Halim. Wafatnya sab'umiyati wa samanin wa isyruna hijriyatan. Berarti 728 Hijriah. 728 Hijriah. Ahmad ibn Abdul Halim. Sab'umiyati wa samani wa isyruna hijriyatan. Bagus. Bagus. Sabumiyatin wa sama. Perhatikan Rian, sama nih ya. Sama nih. Wa isyruna hijriyah. Akhi Zulkifli, perhatikan Al-Halim ya. Al-Halim, bukan Al-Halim. Ya. Al-Halim. Ini perbedaannya nanti kita akan bahas ya. Bagus. Sekarang kita lanjutkan lagi. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari. Tis'umiyati wa sittun wa ishruna hijriyatan. Zakaria. Ya, kunyahnya Abu Yahya ya. Abu Yahya. Ada yang tahu kitab yang beliau karang? Salah satunya? Salah satu kitab yang cukup terkenal dalam bidang fikih, fikih Syafi'i. Ada yang tahu? Ya, namanya kitabnya itu Minhajut Talibin. Minhajut Talib. Zakaria Al-Ansari. Nah, beliau ini digelari Syekhul Islam ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu Syekhul Islam itu beliau. Zakaria Al-Ansari. Bagus. Tis'umiyati wa sittun wa ishruna hijriyatan. Berarti 929 Hijriyah. Atau 926 Hijriyah. Bagus. Sekarang berikutnya lagi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, perhatikan di situ penisbatannya beliau ya. Al-Misri ya, orang Mesir beliau itu. Orang Mesir. Nah, Ibnu Hajar itu teman-teman itu disitulah apa namanya? Beliau itu dari asal muasal Al-Azhar berdiri. Jadi beliau itu termasuk lulusan Al-Azhar. Tapi beliau itu tidak ada gelar LCMA-nya ya. Tidak ada. Dulu Al-Azhar itu tidak pakai LCMA. Dulu itu Al-Azhar itu masjid ya. Nah, beliau lulusan di situ. Ya, lakabnya beliau Syihabuddin, betul, Syihabuddin. Abul Fadl, kunyah Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali. Penisbatannya beliau Al-Kinani. Ahmad bin Ali. Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali, betul.
Samani miyati wa isnatani wa khamsuna hijriyatan. Isnatani wa khamsuna hijriyatan. San. Ya. Berarti 852 Hijri. Lanjut lagi. Al-Hafiz. Al-Hafiz itu beliau pengarang apa? Pengarang apa beliau? Ikhwan Tentang akhwat. apa? Adab ya Ustaz? Adab. La. Fathul Bari ya? Fathul Bari, ahsan. Ada lagi selain Fathul Bari yang tahu? Bulughul Maram. Bulughul Maram. Jangan lupakan Bulughul Maram. Nah, Kitabul Jami yang mungkin yang tadi dikatakan itu masuk di Bulughul Maram ya. Masuk di Bulughul Maram. Nah, itu Kitabul Jami, bab yang terakhir dari Bulughul Maram. Nah, Fathul Bari itu syarahnya Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau menjelaskan tentang Sahih Al-Bukhari. Gitu ya, dan ini kitab yang sangat luar biasa ya, sangat ajaib ya kalau kita bisa mengarang kitab tersebut. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Al-Hafiz Al-Hakami. Ya, la ba'sa Nurfal. Syihabuddin, perhatikan di situ Nurfalillah, Syihah pakai ha ya, Syihabuddin. Abul Fadl Ahmad bin Ali. Al-Hafiz. Al-Hafiz Al-Hakam. Iya. 1377 ya. Alfun wa salasumiyati wa sab'una hijriyatan. Bisa juga hijriyatin, bisa. Al-Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakam. 1337. Tidak lama ya. Beliau pengarang apa ini, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Nama kitabnya. Atau nama risalahnya? Iya, beliau pengarang Manzumah Al-Mimiyah. Manzumah Al-Mimiyah. Syair-syair yang diakhiri huruf mim. Itu bagus itu ya, bagus. Masya Allah, itu keren itu. Dengan ini Manzumah Al-Hay'ah. Ya, Manzumah Al-Hay'ah. Itu tentang dunia juga. Itu sangat bagus sekali. Coba silakan dilihat syarahnya ya dari guru kami Ustaz Zulkarnain. Coba cari syarahnya itu, 2 syarah itu sangat luar biasa. Terakhir, Al-Albani. Oh iya, saya juga infokan ya, kalau Al-Hafiz Al-Hakam itu bersambung ya ke guru-guru kita ya. Ya, Al-Hafiz Al-Hakam itu guru dari Syekh As-Sa'di. Tahu Syekh As-Sa'di antum? Siapa beliau Syekh As-Sa'di? Penulis kitab tafsir. Ya kah? Iya, Tafsir As-Sa'di. Apa nama lengkap tafsirnya menurut saya? Tafsir Taisir Betul. Apa nama lengkap tafsirnya? lupa. Taisiru Kalamir Rahman, Tafsir Kalamil Mannan.
Oke, kita lihat Syekh Nasruddin Al-Albani, Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Hajj Nuh Al-Albani. Ya, itu teman-teman, Nasiruddin itu nama aslinya beliau ya, bukan lakop ya. Sekarang itu lakop sudah jadi nama ya. Nama dulu tidak ya. Dulu tidak. Dulu dulu itu lakop itu. Nah, sekarang itu lakop itu sudah jadi nama ya. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Alfun wa arbumiatin wa ishruna hijriyatan. 1420 Hijriah. Tidak lama ya, beliau wafat 20 tahun yang lalu, sekitar 1999 ya, 97, 98, 90. Pokoknya di tahun tersebut, 2 atau 3 tahun tersebut, ulama-ulama wafat. Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Nasruddin Albani, Syekh bin Baz, dengan saya lupa siapa lagi yang wafat itu. Ada 4 itu yang meninggal di sekitar tahun tersebut ya. Gitu ya. Hasan. Al-Albani, siapa itu beliau? Ikhwan? Penulis kitab salat. Apa? Penulis kitab salat. Itu apa lagi judulnya itu? Apa judulnya? Ikhwan akhwat. Sifat salat Nabi. Iya, sifatu salatin Nabi minat tahrim ila tahlil minat takbir ila taslim kanaka tarahu. Sifat salat Nabi dari takbir sampai taslim sebagaimana engkau melihat. Bagus. Iya, ada yang tahu lagi karya tulisnya beliau yang lain? Banyak ya. Silsilah hadis sahih itu ada. Ya, silsilah hadis as-sahihah, apalagi? Silsilah hadis ad-dhaifah, apalagi? Kalau perempuan, ada yang tahu? Kira-kira? Apa? Perempuan. Beliau menulis juga karya tulis perempuan. Apa? Iya, hijab al-mar'atu al-muslim. Beliau menulis masalah hijab, gitu ya. Dan saya sangat sarankan untuk baca kitabnya ya. Jangan baca terjemahannya, lebih bagus kalau dibaca kitabnya. Kitab aslinya. Saya juga kemarin sempat bahas cari-cari tentang referensi tentang kitab Isra dan Mi'raj. Nah, ternyata Syekh Al-Albani juga itu menulis tentang kisah kitab Isra dan Mi'raj, tapi beliau tidak membahas detail. Beliau hanya membahas tentang hadis-hadisnya saja. Hadis-hadisnya. Beliau kan ahli hadis ya. Beliau membahas jalur-jalurnya, jalan-jalannya, jalan-jalan hadisnya. Di kitab Isra dan Mi'raj itu beliau paparkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan tentang Isra dan Mi'raj. Dan itu Masya Allah ya, luar biasa. Karena tidak selesai membaca ya, karena saya hanya tahu berapa sahabat yang meriwayatkan tentang Isra dan Mi'raj. Dan ternyata didapati ada sekitar yang Anda dapatkan kemarin 9 sahabat yang meriwayatkan di dalam kitabnya beliau. 9 sahabat yang meriwayatkan kisah Isra dan Mi'raj dengan berbagai macam hadis ya, yang berbeda-beda, dengan jalur yang berbeda-beda juga. Itu beliau. Dan karya tulis beliau itu sangat banyak ya dalam bidang hadis, itu luar biasa, luar biasa. Kalau keilmuan hadisnya, makanya teman-teman kalau ada orang-orang yang yang meremehkan beliau, meremehkan beliau kan banyak sekarang ya, yang meremehkan beliau di dalam bilang hadis, ya, katanya orang semester 3 saja bisa kayak mentakhrij hadis. Ya buktikan saja, jangan terlalu banyak bicara ya, jangan terlalu banyak bicara. Ya, kadang-kadang orang itu harus dibuktikan dengan actionnya. Nah, kalau ada yang kalau ada beranggapan bahwa Syekh Al-Albani itu ya hanya begitu saja ilmunya, silakan bandingkan dengan karyanya beliau. Silakan membuat karya yang sebanding, gitu ya. Atau kalau tidak mau buat karya yang sebanding, silakan dikritik karyanya.
dikritik mendetail. Sebagaimana Syekh Al-Albani itu pernah mengkritik kitab Fikih Sunnah ya, Fikih Sunnah punyanya Syekh Said Sabiq ya, orang Mesir. Ya, beliau orang Mesir. Beliau mengkritik, tapi bersama dengan itu ya beliau sangat respect dengan Fikih Sunnahnya. Sunnahnya. Jadi dia mengkritik dan mentakhrij hadis-hadis yang ada di Fikih Sunnah tersebut, dan akhirnya beliau membuat kitab, kalau saya tidak salah judulnya Tamamul Minnah. Tamamul Minnah. Allah alam, coba dicek baik-baik nama kitab. Nah itu namanya orang yang tidak terlalu banyak bicara, tapi ya aksinya kelihatan ya, daripada orang yang mengatakan Syekh Al-Albani tidak tahu hadis, beliau hanya tukang jam. Kan beliau kan kerjanya tukang jam, ya kan? Tukang jam. Ya silakan antum antum bukan tukang jam, antum katanya doktor, ya S2, S1, ya silakan buat kayak Syekh Al-Albani. Gitu. Jadi orang-orang yang melecehkan itu Syekh Al-Albani itu orang yang ya kalau bukan orang yang jahil, orang tidak tahu, orang awam, yang kedua dia ahlul bidah. Orang ahlul bidah tidak suka kalau hadis disebarkan ya, sebagaimana orang Syiah itu tidak suka dengan Aisyah ya, karena hadis-hadis disebarkan salah satunya berkat beliau radhiyallahu taala. Ini teman-teman faedah yang kita bisa dapatkan di tentang nama ini. Dan teman-teman kalau bisa ya kita hafalkan nama-namanya ulamanya kita, nama-nama ulama kita, karena ya beliau lah ya mereka semua itu para salafus saleh ya, salafus saleh. Kalau ada yang berkata bilang itu Ustaz Al-Hafiz Al-Hakami, Al-Albani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kan bukan salaf. Beliau kan khalaf ya, khalaf. Kalau salaf kan 3 generasi awal, tidak teman-teman. Salaf itu adalah orang-orang yang mengikuti 3 generasi awal meskipun dia tidak hidup di 3 generasi tersebut. Maka kita bisa menisbatkan diri kepada salafi meskipun kita tidak berada di 3 generasi tersebut. Nah, itu kekeliruannya orang-orang. Salafi, katanya salafi tapi ya salafi itu 3 abad. Keliru. Ya. Salafi itu orang yang mengikuti jejak para salafus saleh meskipun dia berada di generasi belakangan. Dan orang khalaf itu orang yang mengikuti ya para ahlul bid'ah meskipun dia berada di generasi salaf, gitu ya, generasi salaf. Misalnya Ja'ad bin Dirham misalnya, dia itu ya pahamnya Jahmiyah ya, Ja'ad bin Dirham. Ya, dia itu khalaf meskipun dia berada di generasi salafus saleh. Ya, nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum semua. Sekarang kita lanjut ya teman-teman di dars kita, dars Al-Khamis Asyar, karena sudah 9:30 saya kasihkan saja materinya ya, materi sedikit saja. Nah, kita telah bahas tentang ya beberapa amalan-amalan yang masuk pada isim ya, yang masuk pada mubtada dan khobar. Misalnya isim kana, ya. Apa amalannya isim kana teman-teman? Amalannya kana, afwan, bukan isimnya ya, amalannya kana. Meropakan dan menasabkan khobar. Meropakan isim, menasabkan khobar. Bukan kana ya, tapi bukan isim kana tapi kana. Nah, adapun inna kebalikannya ya. Sedangkan akhwatnya, saudara-saudaranya kana, selain kana apa lagi yang kita dapatkan? Laisa. Laisa.
Ini semuanya apa ini, Nurasya? Isim, fi'il, huruf? Fi'il. Fi'il. Masih ada lagi setelah itu yang saya kasihkan kemarin? Masih ada? Apa? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kita tambahkan satu ya, yaitu la yazalu. La yazal. Beserta dengan tasrifnya. Ini semuanya beserta dengan tasrifnya. Beserta tasrifnya. Misalnya kana yakunu. Ya. Yakun. Ya. Sedangkan laisa tidak ya, karena laisa itu fil madhi ya, karena dia itu 3 huruf. Nah, la yazalu seperti tafsirnya juga mazala ya, mazala harus ada manafianya ya. Mazala itu fil madhinya. Ya. Nah, isimnya itu ada di fa'ilnya ya. Jadi fa'ilnya itu berfungsi sebagai isimnya. Gitu ya. Contoh, perhatikan di halaman ke 170. 170. Perhatikan di situ. Hamidun thalibun kan? Hamidun thalibun. Hamidun, ini apa kedudukannya? Akhzul Kifli? Mubtada. Mubtada, hukumnya? Marfu. Tandanya? Dhamma. Isim mufrad ya. Thalibun khabarnya. Ya. Kana, ya, kita masukkan kana ya. Ambil kana. Kana Hamidun thaliban. Oke, coba di i'rab coba Ummu Atta. Kana. Ummu Atta. Oke, kana itu apa? Sri Mulyani. Atau Akmat Tiara. Kana itu apa Akmat Tiara? Ikhwan akhwat, apa ini kana? Fi'il madinakis. Fi'il Madinakis. fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Hukumnya mabni ya. Hukumnya mabni. Itu amalannya. Kalau itu amalannya. Amalannya. Sedangkan Hamidun apa di sini? Isim kana. Isim kana. Ya, thalibannya itu khobarnya ya. Nah, bisa kita hilangkan Hamidun ya. Nah, kana thaliban. Kana thaliban ya. Terus mana isim kananya ikhwan akhwat? Kananya? Dhamir mustatir. Iya, dhamir mustatir, takdirnya Huwa. takdirnya huwa. Nah, ini adalah isim kananya. Ya, isim kananya. Bagus. Nah, itu isim kana ya. Selanjutnya, materi berikutnya adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Apa-apa saja ini, ikhwan akhwat? Kemarin? Abu, aku. Iya, abu, abuka, apalagi? Akhuka. Akhuka, apalagi kemarin? Apa? Hamuka. Hamuka.
Hamuka. Masih ada lagi kemarin? Itu saja ya? Zu. Apa? Zu. Iya, zu. Zu malin. Ya, zu malin pemilik harta. Oke, saya tambahkan satu supaya lengkap, yaitu fuka. Fuka. Mulutmu. Mulutmu. Abu asalnya dari abun. Aku dari akhun. Hamu dari hamun. Zu itu memang berfungsi sebagai mudhof ya. Dengan fu dari kata hamun. Ya. Kalau dia bentuk isim mufrad begini, dia di-i'rab sebagai isim mufrad. Tapi kalau dia berbentuk seperti begini, mudhof, ya, dia itu diidofahkan ya, diidofahkan, maka dia di-i'rab asmaul khamsah. Ya. Di-i'rab sebagai asmaul khamsah. Misalnya jaa abuka. Abuka. Apa i'rabnya ini Musdalifah? Musdalifah di-i'rab coba. Fa'il marfu'un dengan Alamatnya? Waw. alamat Iya, tandanya waw karena dia asmaul khamsah. karena dia asmaul khamsah. Sekarang ra'aitu abaka. Coba di i'rab ini Rizky. Rizky. Oke, Nurasya, coba di i'rab Nurasya. Maf'ulun bi bil alif Hukumnya maf'ul bi. Mansub, tandanya alif alif karena mudhafun maf'ulun bi. iya maksudnya dia maf'ul bi. Ya. Yang mansub, tandanya alif karena termasuk Asmaul khamsah. asmaul khamsah. Marartu bi abika. Coba Rian. Abi. Afwan. Ya. Abi. Coba i'rab Rian. Yang abinya satu. Iya. Maf'ulun bi. Marartu bi abika. Oh, marartu bi. Oh, ada bi-nya satu. Isim majrur. Isim majrur, hukumnya majrur, Tandanya iya satu. Iya, karena asmaul khamsah. asmaul khamsah. Ahsan, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah sudah paham ya. Ya, karena teman-teman kebanyakan kita bahas PR hari ini, sehingga ya waktunya kita terbatas ya. Insyaallah kita akan masuk pembelajaran hari Kamis, tidak ada halangan ya. Kamis Ana tidak bisa untuk besok. Ada ini ya yang perlu dikerjakan. Insyaallah kita akan masuk kembali di hari Kamis atau hari Jumat. Dan kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di dars yang ke-15. Jadi kita itu saja ya yang kita bisa sampaikan teman-teman sekalian. Rahimahullah. Kita tutup. Tunggu dulu. Apa makna yazat tadi? Oh, ya, Afwan. Saya lupa tadi kasihkan maknanya. Makna dari la yazalu itu terus menerus atau senantiasa. Terus menerus senantiasa, itu terus menerus.
Misalnya di hadis Arba'in Nawawi, di hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafila hatta uhibbah. Terus menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintainya. Perhatikan. La yazalu abdi, terus menerus, senantiasa. Ya, ingat ya pakai lana ya. Karena kalau zala atau yazalu itu menghilang ya, itu menghilang. Jadi kalau la yazala itu tidak menghilang, artinya senantiasa. Gitu. Kalau zala yazal itu menghilang, lenyap. Ya. Makanya digunakan la yazal. Oke, saya kira itu saja teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang kita bisa sampaikan. Naktafi bihadzal qadar wa lillahi nasallahu taala yang fana bima alamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.